Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Wijayanto dengan NIM A11 2023 15419. Di sini saya akan memperagakan super enkripsi seperti itu, yaitu metode enkripsi berlapis menggunakan lebih dari satu metode enkripsi agar hasil enkripsi lebih kuat. Di sini saya menggunakan dua metode enkripsi, yaitu Pigeon Zipper dan Rail Fence Zipper. Langsung saja ke pembahasan. Kita mulai dari sini. Kita pertama melakukan input plaintext, semisal selamat mengerjakan itu grafik. Kita tambahkan juga simbol dan angka. Kemudian kita masukkan kunci di sini di sini plaintext yang kita inputkan tadi mengandung sebuah simbol dan juga angka, tapi di plaintext bersih kita hanya menemukan alfabet saja yang sudah di uppercase. Kemudian untuk kunci asli itu hanya singkat salam dari Chandra, tapi di sini sudah di uppercase dan diulang-ulang. Ini salam dari Chandra, kemudian diulang lagi salam dari Chandra, kemudian ini diulang lagi. Untuk kodenya kenapa seperti itu? Karena di metode Pigeon ini, di fungsi enkripsi Pigeon kita mengambil inputan yang ada di bawah tadi dan juga inputan kunci di bawah tadi ke sini. Jadi untuk plaintext kita dibersihkan dulu di di fungsi bersihkan teks. Kemudian kunci penuh di sini kita dimasukkan ke fungsi buat kunci penuh. Untuk bersihkan teks di sini memakai inputan plaintext. Di sini teks bersih akan dilakukan join agar tidak ada spasi, menghapus spasi. Kemudian di filter hanya menyisakan string atau menyisakan alfabet dari teks yang kita inputkan tadi. Kemudian di return dijadikan uppercase atau huruf kapital semua. Kemudian di sini melakukan inputannya yaitu plaintext dan kunci. Kita bersihkan juga untuk plaintext, kemudian kunci juga kita bersihkan. Misal tadi kunci kita menginputkan simbol atau angka, kita juga dibersihkan dan dihilangkan di sini. Kemudian kita melakukan perulangan sepanjang plaintext agar kunci ini diulang-ulang agar sepanjang plaintext. Misal plaintext ini berjumlah 26 karakter, maka kunci penuh ini juga akan dibuat sepanjang 26 karakter juga, meskipun saat di input tadi semisal berjumlah hanya 5 karakter saja, maka akan diulang-ulang lagi sampai berjumlah 26 karakter. Dan ini wadah untuk hypertext nanti. Di sini untuk ilustrasi ada plaintext berupa teks dan plaintext berupa nilai. Di sini juga ada kunci berupa teks dan kunci berupa nilai. Di sini juga ada ilustrasi penjumlahannya, nilai dari plaintext dan nilai dari kunci di jumlah. Kemudian ada juga ilustrasi atau hasil dari penjumlahan tadi di modulus 26. Jadi juga ada ilustrasi dari hypertext yang sudah jadi. Untuk ilustrasinya itu kita ambil dari sini. Kita melakukan perulangan sebanyak panjang huruf yang ada di plaintext. Di sini kita
inputkan plaintext dan kunci penuh. Kemudian di sini untuk nilai itu kita menggunakan nilai ASCII. Kemudian mengapa ini di sini ada kurangi nilai ASCII A, yang mana nilai ASCII A ini sama dengan 65, karena agar hasil akhirnya nanti nilai A ini adalah 0, atau yang kita maksud itu ada di urutan 0. Seperti itu. Kenapa 65? Karena kita lihat di sini ada kode ASCII tabel. Untuk karakter A itu dengan nomor biner sekian, ada di nomor desimal itu 65. Berarti A ini 65. Kemudian misal P nilai di sini adalah P hurufnya itu adalah A, maka A yang nilainya 65 ini akan dikurangi 65 juga, agar hasilnya itu adalah 0. Untuk kunci juga sama. Dan di sini adalah formula penjumlahan P nilai dan K nilai. Kemudian di sini adalah di modulus 26. Kemudian di sini kita kembalikan lagi. Setelah di modulus, kita akan menemukan nilai ciphertextnya. Kemudian dikembalikan di sini. Misal kita mod nilai 0. Setelah di modulus nilainya adalah 0. Kita tambahkan ini 65 ini agar hasilnya nanti adalah A. Ini ilustrasi saja, kemudian ini cetak untuk ilustrasi. Nah, ilustrasinya di sini. Untuk plaintext kita urutkan sepanjang nilai plaintext. Kemudian kita hitung nilai urutannya. Mulai dari A di sini, A itu urutan ke 0 sampai ke Z itu urutan ke 25. Di sini misal S itu ada di urutan 18. Di sini juga ada 18 untuk urutan pertama di teks kunci. Kemudian kita tambahkan 18 tambah 18 yaitu 36. Nilai 36 ini kita modulus 26 dan hasilnya adalah 10. 10 kita tambahkan 65 di sini. 10 tadi kita tambahkan 65 agar hasilnya yaitu 75. Kita cek di sini 75. 75 hasilnya adalah huruf K. Maka dikembalikan di sini adalah huruf K. Begitu seterusnya sampai teksnya sepanjang plaintext. Teks terakhir di plaintext selesai atau habis, seperti itu. Sehingga hasil akhir dari ciphertext Vigen adalah ini KEWAYD sekian. Lalu kita kan akan melakukan super enkripsi. Jadi di sini kita tidak melakukan inputan plaintext, tapi kita mengambil plaintext dari hasil ciphertext di proses pertama di Vigentext. Ini kita melakukan plaintext di plaintext untuk Railfence, yaitu menggunakan ciphertext dari Vigen Cipher. Kemudian di sini mengapa harus menginputkan jumlah baris, karena agar hasilnya itu zigzag. Dan jumlah baris harus lebih dari 2 atau minimal adalah 2. Karena kalau jumlah barisnya 1 ya akan lurus, tidak bisa zigzag. Misal di sini kita melakukan 4. Nah, untuk ilustrasinya seperti ini, maka akan zigzag, turun naik seperti itu. Untuk kodenya di sini pertama kita untuk di fungsi buat matik pagar di sini adalah sebagai batasan
baris pertama dan baris terakhir seperti itu, agar nanti untuk identifikasinya bisa naik turun, ada batasannya seperti itu. Pagar di sini kita ambil dari jumlah baris. Untuk baris sekarang ini kita identifikasi untuk baris ke 0, kemudian arah turun itu sebagai aturan. Jika teks itu ada di baris pertama, maka akan baris paling atas, maka akan turun sampai baris paling bawah. Jika sudah mencapai baris paling bawah, maka akan naik sampai baris paling atas, sampai atas, turun lagi, seperti itu diulang-ulang. Di sini ilustrasinya, ini logikanya untuk gerak zigzag. Jika paling atas, jika rel ada di paling bawah, maka akan dinaikkan ke atas. Jika paling atas, maka akan diturunkan lagi, seperti itu. Nah, untuk pembacaan ciphertext itu bukan turun naik, tapi lurus seperti ini. Dari baris pertama KTUURX, kemudian baris kedua EDDRA, dan seterusnya. KTUURX dan EDDRA, seterusnya. Maka setelah dibaca seperti itu sampai huruf terakhir, akan menghasilkan ciphertext final, yaitu ciphertext hasil super enkripsi. Seperti ini presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.